Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayah beliaulah sehingga kita dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini, walaupun tidak secara tatap muka langsung, yakni daring atau dalam ruangan online. Selanjutnya, selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat usaha keras beliaulah memperjuangkan agama Islam ini, yang mana pada saat itu umat Nabi Muhammad adalah umat yang penuh kebodohan atau ketertinggalan, sehingga kita dipertemukan dengan zaman saat sekarang ini, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, sini kakak sebagai wakil dari Ibu Nurjana SAG akan mengisi materi kita, yakni mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? pada materi yang akan datang. Dan untuk alangkah lebih baiknya kita mengikuti protokoler kesehatan COVID-19, yakni memakai masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau sabun. Baiklah, mari kita lanjutkan materi kita tentang toleransi beragama. Poin A, mari merenungkan. Di Indonesia terdapat banyak agama, juga aneka ragam suku bangsa, bahasa dan budaya. Semua ini adalah salah satu jenis kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi bangsa kita. Oleh karena itu, sangat penting menjaga dan memelihara sikap hubungan baik antar umat beragama di negara Indonesia. Kita menyebutnya dengan istilah tasamuh atau toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, tanda seru tolerer, yang berarti sabar dan menahan diri tenggang rasa, dan tepo seliro. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sedangkan toleransi beragama adalah sifat atau sikap saling menghargai antar umat yang berbeda agama, memperkenankan masyarakat untuk dapat beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, bukan mencampur adukan antara ajaran agama. Hal ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk individu, sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia mempunyai kecenderungan untuk sendiri dan merefleksikan ke dirinya. Dan sebagai makhluk sosial, manusia diwajibkan untuk mampu berinteraksi dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam bermasyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengan dirinya, termasuk yang berbeda agamanya. Kemudian, poin yang B, mari mengamati. Amati gambar berikut ini, kemudian berikan tanggapanmu. Poin C, mari menganalisis Al-Quran Hadis. Bagian A, Quran Surah Al-Kafirun 109 ayat 1-6. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan Quran Surah Al-Kafirun 109 ayat
1-6. Mari kita baca dengan baik dan benar teks ayat yang berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagian B, terjemah ayat. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun 191 ayat 1-6. Bagian C, penjelasan ayat. Surah Al-Kafirun diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Mereka antara lain Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun. Juga jika ternyata yang engkau bawa lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan melibatkan diri di dalamnya. Dan bila ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau mengikuti kami, dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami." Nabi menjawab, "Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyekutukannya dengan selainnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surat Al-Kafirun ini, sehingga mereka berupaya mengubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya, sehingga Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Dalam surah Al-Kafirun ayat 1-2, Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak, sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Dalam ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang didakwahkan Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Pada ayat 4-5 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam mengabdikan, artinya apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cara beribadah orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Melalui surat ini, Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Pada ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain, dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Bagian B, Quran Surah Yunus 10:40 ayat 40-41. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan Quran Surah Yunus 10 ayat 4-41, mari kita baca dengan baik dan benar teks ayatnya berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzdzabuka faqul
lai amali walakum amalakum antum barinuna mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya a'lam, lebih mengetahui, bari'un, berlepas dari, kadzabuk, mereka mendustakanmu, a'mal, aku kerjakan, amali, pekerjaanku yang kamu kerjakan, ta'malun. Bagian B, terjemah ayat. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus 10 ayat 40. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat ke-10, surah ke-10 ayat 41. Bagian C, penjelasan ayat. Pada ayat 40 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa umat manusia di zaman Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian menerima Al-Quran, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Sebagian lagi mereka tidak beriman dan selalu mendustakan Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang orang-orang yang akan membawa kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, kezaliman dan kedurhakaan, karena mereka tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Ayat ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, amal buruk akan mendapatkan keburukan pula. Yang dimaksud amalku, perbuatanku adalah Nabi. Akan terus berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mengajarkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kabar gembira kepada yang beriman, dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan hasil dari amal beliau pun tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir. Sedangkan yang dimaksud amalmu, perbuatanmu adalah orang-orang kafir, diberi kebebasan untuk terus-menerus mendustakan agama, tetap dalam kekufuran dan syirik, zalim ataupun berbuat kerusakan. Semua amal perbuatannya tidak ada kaitannya dengan amalan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang dapat kakak sampaikan, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Yang benar itu datangnya adalah dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri kakak sendiri. Maka akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah